Baik, selamat sore semuanya. Uh, kita ketemu lagi ya di pertemuan kelima ya. Setelah kita jeda minggu lalu karena ada Dies Natalis di kampus, jadi kita baru bergabung minggu ini untuk pertemuan yang kelima. Hari ini kita akan membahas anggaran bahan baku. Jadi di dalam pembahasan anggaran komprehensif sudah sedikit kita singgung ya. Dalam contoh juga ada. Hari ini kita akan membahas lebih detail lagi. Nah, tentunya di dalam pembahasan anggaran bahan baku nanti sekaligus disesuaikan dengan tugas yang dikerjakan ya. Nanti sambil saya menjelaskan nanti kira-kira apa yang masih ragu yang bisa untuk diterapkan di dalam tugasnya. Kemudian apa kira-kira yang belum ada, nah itu bisa ditambahkan. Seperti minggu lalu di dalam sesi diskusi, nanti kita akan lanjutkan dengan presentasi untuk kelompok yang belum, kemudian diskusi apa yang kira-kira masih ragu untuk tugasnya terkait dengan anggaran bahan bakunya. Sebelum saya masuk ke materi, ada yang mau disampaikan, silakan. Belum ada. Belum ada ya. Baik, kita akan masuk ke anggaran bahan baku. Apakah sudah ada yang baca-baca materinya? Baik, kita pelajari bersama ya. Nanti silakan setelah di saat saya menjelaskan, kalau ada pertanyaan boleh di via chatting atau nanti pada saat diskusi bisa langsung ditanyakan. Nah baik, kita akan masuk ke materi hari ini terkait dengan anggaran bahan baku. Nah anggaran bahan baku tentunya teman-teman pasti sedikit sudah terbayang ya. Artinya bahan baku apa yang akan digunakan di dalam suatu proses produksi. Nah, di dalam anggaran-anggaran yang telah kita pelajari, kita telah mempelajari anggaran komprehensif, kemudian anggaran penjualan ya, kemudian anggaran produksi. Nah, tentunya urutan dari anggaran tersebut sangat terkait dengan materi kita hari ini ya. Nah, ketika kita membahas anggaran bahan baku, itu acuannya adalah anggaran produksi. Dan anggaran produksi itu acuannya adalah anggaran target penjualan. Nah, kalau dari pengertian ini, anggaran bahan baku itu bisa dikatakan sebagai penjabaran lebih lanjut dari anggaran produksi ya, yang merinci lebih detail terkait dengan jumlah dan jenis bahan baku yang akan diproduksi ya, yang dipergunakan dalam proses produksi tersebut. Nah, di dalam bahan baku ini tentunya ada yang istilahnya langsung dan tidak langsung ya. Yang langsung berhubungan dengan produksinya itu dikatakan sebagai jenis bahan baku direct ya, kemudian yang tidak langsung indirect. Nah, yang indirect ini kita kelompokkan di dalam biaya overhead nantinya ya, itu kita pisahkan. Jadi yang bahan baku langsung itulah yang kita akan bahas hari ini. Nah, anggaran bahan baku kalau kita definisikan lebih detail ya, jadi semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara terperinci ya, mengenai penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode tertentu atau akan datang. Nah, selalu ya, jadi selalu menggunakan rencana, kemudian dalam periode tertentu. Nah, tergantung dari usaha yang dilakukan, dia menggunakan periode berapa, termnya berapa, mau harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Ya, itu yang dikatakan sebagai periode produksi, periode yang akan datang. Nah, tergantung dari kitanya sendiri. Nah, di dalam pembahasan selanjutnya, karena kita memang mengawali dari satu usaha yang baru, tentunya kita mengawali dengan
periode yang awal ya. Misalnya nanti untuk persediaan akhir dan awal itu belum ada. Kecuali teman-teman yang sudah usahanya sudah jalan, nah itu bisa lebih komplit lagi. Nah, kenapa kita menyusun anggaran bahan baku? Nah, tujuannya apa gitu ya? Nah, tentunya karena penyusunan anggaran bahan baku ini sangat terkait dengan kebijakan yang terutama ya, yang terkait dengan bahan baku adalah misalnya dengan menyusun anggaran bahan baku kita bisa mengetahui atau perkiraan jumlah kebutuhan bahan baku ya. Jadi berdasarkan anggaran produksi yang sudah kita buat sebelumnya, nanti kita akan menyusun anggaran bahan baku. Pertama kita ini akan terkait dengan perkiraan jumlah kebutuhan bahan baku. Nah, ketika kita sudah mengetahui kebutuhan bahan baku, kemudian terkait dengan jumlah pembelian bahan baku. Nah, tentunya perusahaan yang sudah berjalan, ya saya sampaikan tadi, yang sudah memiliki persediaan akhir dan persediaan awalnya, gitu ya. Tentunya pembeliannya tidak serta-merta sama dengan kebutuhan saat produksinya, gitu ya, karena sudah ada persediaan awalnya. Nah, itu juga akan terkait dengan kebutuhan dananya. Nah, ketika sudah diperhitungkan kebutuhan untuk produksi, kemudian ditambahkan persediaan akhir dan dikurangkan dengan persediaan awal, nah itu baru kita jumlah yang dibeli ya. Nah, jumlah yang dibeli itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dananya ya. Setelah mengetahui berapa jumlah yang dibeli, perkiraan jumlah yang dibeli, kemudian kebutuhan dana. Nah, dana ini inilah yang menjadi poin sebenarnya ya. Kenapa masing-masing divisi itu membuat anggaran rencana ya. Jadi ketika satu perusahaan yang besar terdiri dari berbagai divisi yang mempunyai anggarannya secara komprehensif ya, semuanya ada. Nah, pemecahan dari anggaran itu dananya sangat penting. Jadi berapa masing-masing divisi akan mendapat jatah dana ya anggaran di situ. Kemudian sebagai dasar penentuan komponen harga pokok produk ya, karena akan sesuai ya, harga pokok produk akan disesuaikan dengan harga bahan bakunya, berapa nilai dari bahan baku itu. Kemudian tentunya semua anggaran dibuat itu akan menjadi dasar pengawasan ya. Jadi semua anggaran baik anggaran produksi, penjualan, kemudian anggaran bahan baku itu menjadi digunakan sebagai alat pengawasan atau guidance ya. Nah, elemen dari anggaran bahan baku itu apa saja ya? Itu pada dasarnya meliputi 4 subanggaran ya. Tadi hampir sama ya. Kemudian kita ketahui anggaran kebutuhannya ya, kebutuhan bahan baku. Kemudian setelah kita mengetahui kebutuhan ada komponen pembelian ya. Kemudian anggaran persediaan bahan bakunya berapa ya. Kemudian biaya pemakaian bahan baku. Jadi ada kebutuhan, pembelian, persediaan dan biaya pemakaian. Yang sama setiap saat ya, sehingga nanti nilai persediaan kemudian biaya pemakaiannya kan berbeda-beda. Nah, kita masuk ke yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku ya. Anggaran kebutuhan bahan baku disusun sebagai perencanaan ya jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode tertentu ya akan datang. Jadi kebutuhan bahan baku ini, anggaran ini merinci pertama ya, mengacu ke target penjualan, anggaran penjualan, kemudian mengacu ke anggaran produksi. Nah, menuju ke jenis barang jadi yang dihasilkan. Ya, jenis barang jadi yang dihasilkan apa? Karena akan terkait dengan bahan baku yang dibutuhkan. Ya, jenis bahan baku yang digunakan untuk memproduksi barang jadi tersebut. Kemudian di dalam proses produksinya, nah bagian-bagian apa saja yang dilalui dalam proses produksi? Karena akan terkait dengan cost, misalnya di bagian pemotongan gitu ya, kemudian bagian finishing ya. Nah itu sudah kita pelajari biayanya berbeda-beda untuk dari masing-masing departemen ini ya. Kemudian merinci standar penggunaan bahan baku ya, standar usage rate. Jadi berapa sih standar penggunaan bahan baku untuk masing-masing jenis produksi barang ya, itu akan berbeda-beda. Itu harus diketahui di dalam anggaran ini. Kemudian waktu penggunaan bahan baku, kapan digunakan, kemudian berapa lama digunakan
penggunaan bahan baku itu menjadi harus ada dalam anggaran ini. Kemudian jumlah masing-masing jenis barang jadinya, ya. Jadi berapa jumlah masing-masing barang jadi itu harus ada di dalam anggaran ini. Kemudian kedua, anggaran pembelian bahan baku. Nah, setelah kita mengetahui anggaran kebutuhan bahan baku tadi, masuk ke anggaran pembelian. Nah, pembelian ini saya sampaikan tadi, untuk perusahaan yang sudah berjalan sekian lama, dia akan memiliki persediaan awal, ya. Kemudian menentukan persediaan akhirnya yang harus ada, sehingga jumlah pembelian itu tidak selalu sama dengan jumlah kebutuhan untuk produksinya. Jadi anggaran ini merinci jenis bahan baku yang digunakan, ya. Kemudian jumlah yang harus dibeli, ya, ingat ya, jumlah yang harus dibeli, karena tidak sama, karena sudah ada harus menyiapkan persediaan akhir, kemudian ada persediaan awal. Kemudian harga persatuan unit bahan baku. Nah, ini menjadi catatan untuk harga persatuan unit bahan baku. Karena kita ketahui bahwa bahan baku tidak semuanya harganya sama, karena pembeliannya berbeda, gitu ya, waktunya berbeda. Sehingga ketika kita menggunakan metode FIFO atau LIFO, itu akan sangat berpengaruh, ya. Jadi catatan terkait bahan baku yang masuk ke gudang, kemudian harganya, itu akan menjadi catatan, karena kita akan mencatat pada saat di pembukuan, ya, berapa sisa persediaan, misalnya persediaan barang jadi dan bahan baku. Nah, bahan baku yang mana, harganya berapa. Nah, itu kan berbeda di catatannya, ya, tidak dalam pembukuannya, laporan keuangannya. Nah, anggaran pembelian bahan baku itu mengacu kepada pertama, ya, kebutuhan bahan baku untuk produksi, ya. Kemudian kita tambahkan dengan persediaan akhir bahan baku, berapa yang harus ada di perusahaan, di pabrik, ya. Nah, itu dijumlahkan menjadi kebutuhan bahan baku saat itu, ya. Kemudian baru dikurangkan persediaan awal. Nah, berapa persediaan awalnya? Nah, itu dikurangkan menjadi kebutuhan pembelian bahan baku. Kemudian anggaran persediaan bahan baku. Jadi persediaan bahan baku ini untuk perusahaan yang baru berdiri tentu sulit menentukan, kan, karena belum tahu ritme tren dari penjualannya, akan terkait dengan produksinya. Nah, ketika perusahaan sudah berjalan, dia bisa menentukan, ya, rata-rata penjualan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu berapa. Nah, itu akan menjadi penentuan di dalam anggaran persediaan, ya. Jadi anggaran persediaan bahan baku ini dibuat, ya, sebagai suatu perencanaan secara terperinci atas kuantitas bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Nah, yang meliputi, ya, jenis bahan baku yang digunakan, ya, kemudian jumlah masing-masing bahan baku yang tersisa sebagai persediaan, ya, kemudian harga per unit masing-masing jenis bahan baku, dan nilai bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Jadi ini akan menentukan, ya, kita harus tahu jenis bahan bakunya apa, kemudian masing-masing tersisa itu berapa, kemudian dikalikan dengan harga per unit masing-masing jenis bahan baku, karena dia akan menjadi nilai persediaan. Kemudian besarnya bahan baku yang harus tersedia untuk kelancaran proses produksi tergantung pada beberapa faktor, ya. Jadi berapa sih besarnya bahan baku yang harus tersedia, ya, persediaan ini berapa sih yang harus kita siapkan, itu intinya. Nah, itu mengacu kepada pertama, ya, volume produksi selama satu periode tertentu, ya. Artinya volume produksi itu kan sudah ditentukan berapa sih maksimal volumenya, kapasitasnya pabrik. Nah, itu sudah diketahui, ya. Nah, ini menjadi catatan ketika kita mengetahui volumenya, itu akan terkait dengan berarti kurang lebih segitu kita akan menyiapkan bahan baku maksimal, gitu, ya, dengan persediaannya, ya. Kemudian kita mengetahui volume bahan minimal, safety stocknya. Jadi istilahnya persediaan atau stok yang aman itu berapa sih nilainya, gitu, ya. Itu harus kita ketahui. Kemudian besarnya pembelian ekonomis, ya. Jadi kan ada, kalau kita membeli suatu barang atau bahan baku dalam skala misalnya sekian kilo mendapat harga sekian, ya. Lebih banyak lagi dapat sekian. Jadi ada diskonnya misalnya. Jadi
Kemudian sekali kita membeli, misalnya biaya pengiriman atau pembeliannya berapa. Nah, itu bisa kita menentukan paling ekonomisnya kita berapa membelinya gitu ya. Nah, ketika kita mengetahui besarnya pembelian yang ekonomis, nah itu bisa kita menentukan untuk nilai persediaannya berapa. Kemudian estimasi tentang naik turunnya harga bahan baku pada waktu mendatang ya. Ketika bahan baku yang cenderung meningkat ya atau naik harganya semakin mahal misalnya, itu berarti kita lebih baik membeli di saat ini dengan harga yang udah lebih murah misalnya ya. Tetapi dengan catatan bahan baku itu tidak mudah rusak. Nah, ketika masa kadaluarsanya cukup lama, nah itu kita bisa memungkinkan beli lebih banyak di awal karena akan tentunya lebih ekonomis ketika harga bahan baku itu cenderung meningkat. Tetapi kalau harga bahan bakunya naik turun ya, nah itu kita belum bisa memutuskan untuk membeli banyak di awal. Kemudian biaya penyimpanan ya. Nah, biaya penyimpanan dan pemeliharaan itu sangat penting. Ketika kita membuat suatu persediaan yang banyak, kita harus memperhitungkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Semakin mahal biaya penyimpanannya, berarti kita harus mempertimbangkan untuk persediaan ini. Seimbang nggak dengan penjualannya ya. Ketika kita menyimpan lebih banyak, kalau penjualannya selalu rendah, rugi kan gitu. Jadi sebaliknya kalau misalnya penjualannya cenderung meningkat, ya setiap hari meningkat ya, itu nggak apa-apa kita membuat persediaan yang lebih ya, karena biayanya bisa tercover dari penjualan tadi. Kemudian yang paling penting adalah tingkat kecepatan bahan baku itu menjadi rusak. Ketika bahan baku itu cepat rusak, itu artinya kita sangat riskan untuk membuat stok yang tinggi ya. Jadi sebaliknya bahan baku yang tahan atau awet cukup lama itu lebih memungkinkan kita membuat persediaan yang cukup lama, cukup besar ya, seperti itu. Kemudian anggaran biaya bahan baku habis digunakan ya, pemakaian bahan baku. Jadi bahan baku yang dibeli ya, oleh perusahaan dari bahan baku yang digunakan dalam produksi dan yang disimpan sebagai persediaan. Nah tadi karena harus ada persediaan ya, ketika perusahaan sudah berjalan pasti sudah bisa menentukan persediaannya. Jadi ketika bahan baku dibeli pasti ada yang untuk produksi saat itu, ada yang disimpan untuk persediaan. Anggaran biaya pemakaian bahan baku akan merencanakan nilai bahan baku yang digunakan dan dihitung dalam satuan moneter ya. Dengan demikian dalam anggaran biaya bahan baku yang habis dipakai harus diperinci mengenai. Nah, ini anggaran bahan baku yang habis dipakai ya. Itu diperinci mengenai pertama jenis bahan baku yang digunakan ya dalam proses produksi itu. Kemudian jumlah masing-masing jenis bahan baku yang habis digunakan untuk proses produksi ya. Jadi pertama yang digunakan, kemudian habis berapa. Nah, harga per unit masing-masing jenis bahan baku itu berapa. Kemudian nilai masing-masing bahan baku yang habis digunakan dalam proses produksi. Karena tidak semua bahan baku yang digunakan itu habis kan. Nah, ketika tersisa itu akan wajib dihitung nilainya. Kemudian jenis produk yang dihasilkan dan waktu penggunaan bahan baku. Ya, ini pemakaian bahan baku. Kemudian kita menyinggung juga ya terkait economic order quantity. Jadi kalau kita dalam bahasa Indonesianya, jadi jumlah pembelian bahan baku yang paling ekonomis sehingga akan menimbulkan biaya yang paling rendah, tetapi tidak akan mengakibat kekurangan bahan baku. Jadi tentunya ini cukup sulit ya, di dalam prakteknya cukup sulit karena masing perusahaan itu berbeda ya. Ketika membuat EOQ ini itu sangat ditentukan dengan tren penjualan ya. Karena penjualan akan diikuti oleh produksi ya, dan pembelian bahan baku. Nah, economic order quantity ini itu bisa dalam definisi ini kan yang paling ekonomis ya, pembelian dalam paling ekonomis dengan harga yang paling rendah ya, dan tidak mengakibatkan kekurangan bahan baku. Nah, di dalam rumus ini itu dihitung dengan rumus ya, akar dari R ya. R itu kebutuhan dari material bahan baku
dalam satu periode ya. Dalam satu periode kebutuhan berapa. Nah, ini tentunya berbeda-beda untuk setiap perusahaan ya. Setiap perusahaan, setiap jenis barang berbeda. Nah, kita harus mengetahui pertama kebutuhan dulu ya, requirement of raw materialnya. Kemudian ada istilah setup cost ya, atau biaya pemesanan, S ya. Nah, kita di dalam memesan bahan baku pasti ada biayanya kan. Biaya apakah itu kita menggunakan ongkos kirim atau kita membeli langsung dengan ongkos sopir atau bensin misalnya gitu ya. Nah, itu biaya pemesanannya berapa? Itu harus diketahui. Dan ini bisa berubah-ubah, bisa juga tetap ya, tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Kemudian price itu pasti ada. Jadi harga beli persatuan bahan baku itu pasti ada. Nah, harga ini kan belum tentu sama gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah inventory I. Inventory atau biaya penyimpanan. Nah, ini yang bisa dikatakan dengan menggunakan rata-rata persentase ya. Rata-rata persediaan berdasarkan persentase, atau bisa dengan harga satuan per bahan baku, biaya penyimpanannya berapa. Nah, ini kembali yang saya jelaskan tadi, cepat tidaknya bahan baku itu rusak gitu ya, itu akan sangat berpengaruh dengan biaya penyimpanan. Nah, ini harus kita hitung dulu, kira-kira berapa sih biaya penyimpanan satu persediaan itu berapa. Apakah misalnya dia menggunakan gudang ya, misalnya sewa gudangnya sehari berapa gitu ya, atau dia menggunakan per bahan baku berapa, misalnya per bahan baku Rp5 gitu misalnya, atau Rp1 ya kali sekian kilo, sekian ton gitu ya. Nah, itu harus diketahui dulu, sehingga untuk mendapatkan economic order quantity (EOQ) ini kita akan mengalihkan ya. Jadi jumlah kebutuhan bahan baku selama satu periode dikalikan biaya pemesanannya yang dibagi dengan harga dikali dengan biaya penyimpanan dikalikan 2 kemudian diakar ya. Nah, itu untuk mendapatkan economic order quantity. Nah, di dalam contoh ini ya, contohnya PT Dewata Ayu yang memperkirakan bahan bakunya sebesar 3.600 kg ya, kebutuhannya sekian. Kemudian biaya setup cost-nya 50.000 ya. Harga bahan baku 10.000 ya. Nah, biaya penyimpanan asumsinya 40% ya dari harganya ya, 40%. Nah, kita akan menghitung biaya pembelian ekonomisnya. Nah, dari rumus tadi ya, kita requirement-nya 3.600, kemudian setup cost-nya 50.000, harga bahan bakunya 10.000 dan biaya penyimpanannya 40%, itu akan ketemu pembelian ekonomisnya sebesar 300 kg. Artinya apa? Ketika kita membeli lebih kecil dari 300 atau lebih dari 300 itu tidak ekonomis ya. Bisa saja ya, artinya gini, bisa saja kalau lebih dari 300 itu akan mubazir ya. Pembeliannya lebih mahal, biaya penyimpanan akan lebih mahal, kemudian bahan baku yang tersedia lebih banyak, artinya uang yang keluar lebih banyak. Gitu. Kalau lebih kecil itu kemungkinan kurang. Nah, kenapa kita dikatakan tidak ekonomis? Bisa akan muncul ya biaya pemesanan persediaan yang mendadak ketika ada kebutuhan yang meningkat. Ya. Jadi catatannya di sini adalah EOQ-nya 300 berarti kalau di bawahnya itu bisa menimbulkan cost ya kekurangan bahan baku, cost-nya muncul ketika kita membeli secara mendadak. Atau kalau lebih mungkin biaya penyimpanannya akan lebih banyak. Nah, kemudian kita mencoba melihat ilustrasinya ya. Ilustrasi dari anggaran bahan baku. Contoh ini mungkin sudah pernah kita bahas dalam konteks yang berbeda ya pada saat kita membahas anggaran komprehensif. Nah, misalnya waktu itu kita menghitung produksi meja dan kursi gitu ya. Nah, sekarang kita memiliki 3 jenis barang ya. Perkiraan penjualannya barang X, Y, Z itu ada pertama untuk barang X-nya 150.000. Kemudian barang Y-nya 300.000 dan Z-nya 200.000. Nah, ini barang jadi ya, barang jadi. Kemudian harga per unitnya berapa? Yang X-nya 45.000,
kemudian Y-nya 60.000 dan Z-nya 70.000. Tentunya ada persediaan awal dan persediaan akhir ya untuk perusahaan yang sudah berjalan gitu ya. Nah, persediaan awal untuk X-nya 60.000, persediaan akhirnya 40.000. Sedangkan yang barang Y-nya 30.000 dan 50.000. Yang Z-nya 35.000 dan 65.000. Kemudian kita akan menentukan ya, artinya di sini terdekat standar usage rate dari bahan bakunya ya, penggunaan berapa sih penggunaan bahan baku untuk masing-masing barang ya. Produksi barang X-nya itu menggunakan 2 unit bahan baku A, 3 kg barang B, bahan baku B, dan 1 unit bahan baku C. Untuk yang barang Y, itu 3 unit bahan baku A, kemudian 4 unit bahan baku C. Dia tidak menggunakan bahan baku B. Dan barang Z itu menggunakan 4 unit bahan baku A, kemudian 3 unit kilogram bahan baku B, dan 2 unit bahan baku C. Jadi itu dasar perhitungan penggunaannya ya. Kemudian jumlah persediaan masing-masing bahan baku ya. Nah, ada tadi kan barang jadi. Nah, ini persediaan bahan bakunya ya. Yang sudah tersedia ya. Persediaan awalnya 75.000. Kemudian persediaan akhir yang harus ada 40.000. Yang barang B itu 100 kg, 100.000 kg. Persediaan akhir yang harus ada 87.500. Kemudian barang C ya. Persediaan awalnya 100.000 dan persediaan akhirnya 125.000 unit. Kemudian perkiraan harga bahan baku. Nah, karena kita akan membeli ya, jadi kita belum tahu harga di pasar ini berapa. Jadi perkiraan ini dia menggunakan harga harga sebelumnya atau yang di browsing misalnya harganya berapa gitu ya. Kalau dulu mungkin sebelum adanya media internet kita tidak bisa mengecek lebih awal gitu ya. Kalau sekarang sudah bisa kita cek misalnya, apalagi kalau ada harga barang yang hitungannya mingguan gitu ya, harga mingguan sekian, jadi bisa kita memperkirakan harga bahan baku. Nah, kita akan mencari anggaran produksi untuk masing-masing jenis barang, kemudian anggaran kebutuhan bahan baku sesuai dengan masing-masing barangnya, kemudian anggaran pembelian, kemudian anggaran pemakaian bahan baku. Kita lihat satu-satu ya. Anggaran produksi ya, ketika kita mencari anggaran produksi artinya berapa sih yang akan kita produksi kan gitu. Nah, yang pertama kita lihat adalah target penjualannya berapa ya, sales forecast-nya berapa gitu ya. Nah, di sini target penjualannya adalah barang X-nya 150.000, Y-nya 300.000 dan Z-nya 200.000. Nah, karena ada ketentuan persediaan akhir yang harus ada ya, maka itu harus ditambahkan ya, misalnya X-nya 40.000, Y-nya 50.000 dan Z-nya 65.000. Jadi kebutuhan untuk barang jadi ini adalah 190.000 untuk barang X, 350.000 untuk barang Y dan 265 untuk barang Z. Baru dikurangkan dengan persediaan awal. Berapa sih persediaan awal yang ada? 60.000 barang X, 30.000 barang Y dan 35.000 barang Z. Jadi jumlah produksinya dikurangkan ya. Jadi kebutuhan yang keseluruhan dikurangkan persediaan awal itu menjadi jumlah produksi. Kita ketemu barang X-nya akan diproduksi 130, 320 untuk barang Y dan 230 untuk barang Z. Nah, ketika kita sudah mengetahui jumlah produksi, kita akan mencari kebutuhan bahan bakunya ya. Nah, untuk mendapatkan kebutuhan bahan baku, kita melihat standarnya. Berapa sih standar usage rate masing-masing barang itu? Nah, tadi kita ketahui bahwa untuk bahan baku A, dia bahan baku A dan B, C ya, itu sudah kita tentukan. Nah, misalnya untuk bahan baku A, dia digunakan oleh memproduksi untuk barang X ya, dia menggunakan 2 bahan baku A ya. Kemudian dia menggunakan 3 bahan baku B dan 1 unit bahan baku C, sehingga kebutuhannya adalah 260
untuk A, 390.000 untuk B, dan 130.000 untuk C. Ya. Kemudian untuk barang Y, dia kan karena menggunakan 3 ya, A-nya, jadi 960.000, dan 4 untuk C, ya 1.280.000. Sedangkan untuk barang Z, ya dia menggunakan 4 untuk bahan baku A, ya 920.000, 3 bahan baku B 690, dan 2 C 460. Jadi total kebutuhan bahan baku A adalah 2.140.000, bahan baku B 1.080.000, dan bahan baku C 1.870.000. Nah, itu kebutuhan ya, sehingga kita akan mencari berapa yang akan dibeli. Nah, berapa yang akan dibeli, nah, kita akan melihat berapa harus ada persediaan dan berapa ada persediaan awal, gitu, persediaan akhir dan awal. Sehingga dari kebutuhan yang tadi 2.140 untuk A, 1.080 untuk B, 1.870 untuk C, kita harus tambahkan dulu dengan persediaan akhir. Ya, persediaan akhirnya adalah 40.000 untuk A, 87.500 untuk B, dan 125.000 untuk C. Ditambahkan, itu menjadi jumlah kebutuhan bahan baku. Ya, kemudian kita kurangkan dengan persediaan awal. Ya, ada 75.000 untuk A, 100.000 untuk B, dan 100.000 untuk C. Itu akan menjadi total pembelian. Ya, setelah kita kurangkan dengan persediaan awal. Jadi total pembelian dikalikan dengan harga per unit bahan baku, ya, perkiraan tadi, ya, 8.000 untuk A, 5.000 untuk B, dan 7.500 untuk C. Nah, itu kita kalikan, itu ketemu dengan nilai pembelian. Ya. Nah, nilai pembelian bahan baku inilah yang anggarannya harus ada. Ya. Jadi itu kenapa kita penting membuat rencana anggaran bahan baku. Nah, kalau kita tidak anggarkan, kan sulit. Ini misalnya nilainya besar sekali, ya, 16 miliar 840 juta, ya. Kemudian 5 miliar 337 500 juta, ya. Jadi 14 miliar, cukup banyak, ya. Jadi ini kalau kita nggak buat anggaran, uangnya apakah ada atau tidak, gitu, ya, seperti itu. Kemudian setelah kita menghitung pembelian bahan baku, kemudian kita menghitung pemakaiannya, ya. Pemakaiannya ini dihitung anggaran bahan baku yang habis digunakan yang dirinci menurut jenis bahan baku. Ini pemakaian per unit, ya, per unit per masing-masing barang, ya. Itu barang X-nya 38.500, kemudian barang Y-nya 54.000, dan barang X-nya, barang Z, ya, Mas. Ini barang Z-nya 62.000. Itu harga per satu unit barang. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan anggaran bahan baku. Kita lanjutkan dengan diskusi. Kalau dari pembahasan tadi mungkin ada yang masih agak ragu, ya, atau kurang jelas, ini bisa kita bahas, ya, bersama sambil kita samakan persepsinya juga untuk tugasnya, ya. Jadi bisa dari pembahasan tadi kira-kira mana yang bisa dipakai. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kita lanjut dengan diskusi. Ini karena belum ada yang di chatting, ya, silakan. Apa mau langsung atau sudah mengetik, silakan. Silakan, mungkin sudah ada yang punya pertanyaan.
Silakan, ada yang bertanya? Pak, izin bertanya. Ya, silakan tutup. Bella. Tentang untuk mencari surnya itu, misalnya kalau yang telur itu gimana Pak? Yang untuk misalnya 2 telur itu bisa dijadiin 3 produk yang waktu ini. Ya, jadi untuk standar usage rate masing-masing bahan baku kan macam-macam ya. Jadi ada yang bertanya gini, Pak, apakah bisa kita mencari sur itu? Apakah sudah ada harga pastinya gitu ya? Apakah misalnya perusahaan ini memiliki surnya ini ya, kemudian barang ini kalau produksi barang A surnya ini. Tentunya ada yang membuat, tetapi tidak bisa sama ya, karena masing-masing barang itu kan beda proses produksinya gitu ya. Contohnya, walaupun misalnya katakanlah kita membuat contohnya buat bolu gitu ya. Nah, bolu itu kan ada tepung, ada telur ya. Kemudian apalagi misalnya ada gula itu misalnya, ada coklatnya dan lain-lain. Nah, kan sangat tergantung dari berapa besar kue yang akan kita buat kan tidak sama gitu ya. Kemudian kembali dengan rasanya ya. Katakan tadi telur ya, telur misalnya kita membuat bolu. Nah, dengan menggunakan 1 telur atau 2 telur atau 3 telur kan rasanya berbeda dia ya. Makanya kadang kita menggunakan resep ya. Nah, ada resep pun kadang rasanya tidak sama kan, karena sentuhan tangan koki atau chef itu berbeda gitu ya, itu akan menentukan. Nah kita ya karena kita perusahaannya baru, kita belum bisa menentukan pastinya, tetapi kita harus mencoba ya. Dalam eksperimen ini, misalnya kita membuat ukuran bolu yang diameternya 25 cm gitu ya. Kita coba menggunakan misalnya 1 kilo tepung, kemudian ya. Nah, kemudian kita olah, kita jadi, kemudian nah rasanya cocok nggak gitu ya? Cocok nggak, pas nggak rasanya gitu, atau terlalu padat atau tidak gitu ya. Jadi ketika itu sudah pas, berarti kita bisa membuat standar usage rate-nya 1 bolu itu adalah 2 unit atau 2 butir telur gitu ya. Jadi 1 bolu itu menggunakan 2 telur. Jadi kayak tadi kan misalnya barang X itu menggunakan misalnya 4 unit bahan baku A, 2 unit bahan baku B, dan 1 unit bahan baku C gitu ya. Nah sama, misalnya kita membuat 3 jenis bolu ya. Bolu A dia menggunakan 2 telur, bolu B menggunakan 1 telur, dan bolu C menggunakan 3 telur gitu misalnya. Nah itu perlu eksperimen. Jadi setelah kita coba, kita yakin rasanya enak sesuai yang kita harapkan, nah baru kita bisa menentukan. Itu Bella. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Bisa dipahami ya? Ada yang lain silakan. Bisa langsung dikaitkan dengan tugas yang dibuat ya. Jadi kira-kira dengan materi ini udah masuk nggak? Ada tepat nggak yang kita kerjakan gitu ya? Atau masih ragu ya? Tapi kalau ragu ya kita bahas di sini ya. Atau memang belum ketemu ya kita hitung gitu ya. Jadi sekalian kita belajar ya materinya, sekalian kita praktekkan gitu ya. Jadi lebih mudah kita mengingatnya. Silakan yang ada pertanyaan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Ingrid. Jadi kan kelompok saya itu menggunakan perusahaan yang baru didirikan. Jadi kita nanti nggak perlu buat anggaran produksi ya, Pak? Anggaran produksi. Kan belum ada persediaan akhir. Anggaran produksi tetap. Yang belum bisa dibuat adalah persediaannya ya. Persediaan akhirnya belum mau berapa ya.
Jadi persediaan, artinya gini, kalau anggaran produksi kan diambil dari target penjualan, ya. Yang belum bisa dibuat itu adalah kalau belum beroperasi, belum jalan, persediaannya belum bisa buat kita. Persediaan akhirnya belum kita buat. Jadi kalau target penjualannya 10, berarti yang kita produksi 10, yang kita beli bahan bakunya 10, gitu ya. Gampangnya seperti itu. Nah, tapi ketika kita sudah berjalan, misalnya ya, berjalan ya, setiap hari kita lakunya 5 bolu misalnya ya, setiap hari 5 bolu ya. Kemudian 5, 7, 6 gitu ya, lagi 4 gitu ya. Kita rata-ratakan misalnya 5 bolu setiap hari ya. Berarti minimal 5 bolu itu membutuhkan berapa telur misalnya. 1 bolu misalnya 2 telur, berarti 5 kali 2 kan 10 ya. Berarti minimal 10 telur itu harus ada. Ya. Berarti kalau kita memproduksi hari ini untuk pembelian besok berarti ya. Berarti kita membelinya bisa 20 ya. 10 untuk produksi saat itu, 10-nya lagi buat persediaan akhir. Itu. Kurang lebih seperti itu, Ingrid. Baik Pak, terima kasih. Ya, bisa dipahami ya? Ya, pelan-pelan nanti kita silakan Devi. Baik Pak, izin bertanya, dalam penentuan anggaran awal itu kan kita perlu mengklasifikasikan bahan baku yang kita gunakan dalam kegiatan produksi. Terus tuh, apakah pengaruh penganggaran anggaran bahan baku itu terhadap perputaran persediaan bahan baku, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, Devi, ini terkait dengan anggaran bahan baku dengan perputaran persediaan. Ya, ini terkait ya. Jadi ketika kebutuhan bahan bakunya kan gini, ya kita pelan-pelan ya, biar nggak bingung ya. Nah, kita mengacu pertama dari penjualan ya, selalu ya, penjualan dulu. Kita harus buat target penjualan dulu. Nah, muncul target penjualan itu dari mana? Dari rata-rata penjualan yang sudah berlalu ya, historisnya seperti apa. Gitu. Nah, kalau perusahaan baru berarti perkiraan kita berapa penjualannya ya. Nah, dari penjualan kita akan membuat anggaran produksi kan, ya. Target penjualan 10, berarti kita akan memproduksi 10. Nah, untuk memproduksi 10 barang ini, kita akan membeli bahan bakunya 10 minimal ya, minimal 10. Nah, tadi kita akan membuat anggaran bahan baku. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana anggaran bahan baku terkait dengan perputaran persediaan gitu ya, ya nggak? Nah, tadi sempat kita bahas bagaimana kita menentukan persediaan yang ekonomis ya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit gitu ya, karena ada dampaknya. Kalau terlalu banyak, misalnya cepat rusak, biaya pembeliannya mahal, kemudian biaya penyimpanan juga mahal gitu ya, sehingga ketika kita bisa menentukan economic order quantity, asumsinya ya, itulah yang paling ekonomis kita membeli bahan persediaan ya. Nah, ketika kita bisa menentukan ekonomis persediaan, asumsinya pemakaian bahan bakunya benar ya. Nah, anggaran bahan baku ini kan anggaran itu berarti rencana kita pembelian ya, rencana pembelian bahan bakunya. Nah, pasti akan mengacu gini, kalau anggarannya tepat gitu ya, anggaran penjualannya tepat, produksinya tepat, tentunya anggaran bahan baku kan tepat, secara otomatis perputaran persediaannya akan baik, gitu ya. Jadi memang ini pertanyaannya gini ya, antara persediaan dengan bahan baku itu kan ini kan pertanyaan perputaran ya. Kalau perputaran persediaan berarti kan turnovernya. Jadi pemakaian maksudnya kan ya, pemakaian persediaan itu. Nah, pemakaian persediaan kan berarti mengacu ke anggaran produksi sebenarnya. Ya, anggaran produksi itu mengacu kepada anggaran penjualan. Ketika penjualannya sesuai dengan target on the track gitu ya, berarti perencanaan bahan bakunya bisa dibuat sesuai gitu. Ya.
Jadi itu saling mengikuti sebenarnya ya. Itu Putu Devi. Bisa kalau masih ragu silakan bisa ditambahkan. Sejauh ini sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Devi. Silakan yang lain. Silakan Nia. Terima kasih sebelumnya Pak. Saya izin bertanya, kebetulan saya jualnya kan makanan Pak, kue mangkok. Kemudian kue mangkok ini biasanya tahannya itu kan cuma 3 hari atau 4 hari. Nah itu untuk persediaan akhirnya itu nanti gimana ya Pak? Habis itu kebetulan kami rencana penjualannya itu 1 minggu cuma 2 kali aja Pak di hari libur. Jadi untuk persediaan akhirnya itu bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Ya, baik Nia, saya coba menjawab ya. Kue mangkok ya, tadi betul ya. Nah, kue mangkok itu kan tadi disebutkan atau nanti sama juga buat yang lain ya. Kalau dia menjual makanan yang kira-kira daya tahannya tidak lama ya, kita asumsikan tadi mungkin 4-5 hari ya Nia ya, kue mangkok itu ya, 4-5 hari. Nah, kita jangan memakai maksimal 5 hari ya. Kita hitung 3 hari ya. Kenapa? Ketika kita menggunakan 4 hari atau 5 hari ya, kalau misalnya sudah nggak enak dibeli orang itu kan akan berpengaruh ya. Itu kan wah kuenya basi gitu ya. Ya, artinya ketika kita yang mencoba ya, maksudnya kita tes di rumah, kita buat sekarang gitu ya. Kita entah taruh di kulkas atau di meja gitu ya. Kira-kira maksimalnya berapa dia bertahan ya. Nah, tadi katakanlah misalnya 4 hari gitu ya. Kalau udah 4 hari sudah nggak enak gitu. Berarti kita bisa gunakan maksimal 3 hari. Kita kurangkan sehari lagi ya. Jadi 3 hari masih bisa. Berarti kalau 3 hari masih bisa dimakan gitu, bisa dijual. Berarti kita produksinya sekarang misalnya hari Senin, berarti maksimalnya lakunya kapan? Senin, Selasa, Rebu ya, Rebu ya, atau Senin, Selasa berarti hari dan besok berarti 2 hari ya, 2 hari kita hitung 2 hari untuk ininya tahannya. Nah untuk persediaannya kembali kita mengacu ke target penjualannya atau bukan target ya, rata-rata penjualannya sama ini ya, setiap hari itu berapa lakunya ya. Misalnya rata-rata lakunya 10 ya, 10 bungkus gitu ya, 10 kue mangkok, 10 bisa 5, 12, bisa 9, 8, katakanlah 10 gitu ya. Berarti kalau 10 kita lihat ini kan produksinya setiap 2 hari, 2 weekend aja ya. Iya. Weekend aja ya. Nah, kalau misalnya Sabtu kita memproduksi, berarti kan Sabtu kita memproduksi 10 misalnya. Kita hitung besoknya, kan kalau kita habis semua, besoknya kita membuat 10 lagi. Hanya saja yang kemarin itu kan berarti masih enak kan, karena 2 hari ya. Karena 2 hari. Tetapi kalau untuk hari ketiganya, berarti yang pertama kalau tidak habis, itu udah harus diambil gitu, dia nggak dijual gitu ya. Ya. Jadi kalau untuk persediaannya, berapa kita buat persediaan? Ini berarti kan kue mangkok itu tidak bisa persediaannya tidak bisa barang jadi ya, ya, karena nggak fresh ya. Berarti persediaan adalah bahan baku, ya nggak? Jadi bukan. Oh, berarti tepungnya itu kayak bahan-bahan yang dipakai itu ya jadi persediaannya nanti Pak ya? Betul, ya. Jadi saya pertegas ya, ketika barang yang kita jual itu adalah makanan yang siap saji ya, makanan yang tidak bisa bertahan lama, itu 2 hari ya. Kalau masih seminggu masih bisa ada persediaan gitu ya. Tapi kalau 2 hari, asumsinya kita jual hari ini langsung laku gitu ya. Maksudnya nggak bisa kita membuat, misalnya kita buat sekarang, kita jual besok. Bisa saja tapi rasanya akan berbeda ya. Nah, jadi yang kita buat persediaan adalah bahan bakunya.
Jadi karena Sabtu Minggu dijual gitu ya, berarti untuk hari Jumat sudah memiliki persediaannya, ya. Jumat untuk produksi hari Sabtu. Untuk hari Minggu persediaannya ada hari Minggu persediaannya hari Sabtu, ya. Sehingga itu yang untuk memproduksi 10 kue mangkok itu membutuhkan tepung dan lain-lain berapa. Nah itu yang harus ada. Itu maksud saya. Jadi ditarik mundur 1 hari untuk persediaannya. Jadi kita pertama harus mengetahui rata-rata penjualan per hari itu berapa, berarti itu akan kita produksi. Itu ya. Nah, beda dengan kalau misalnya kita menjual kayak keripik ya, makanan kering itu ya, kering yang dibungkus plastik itu kan banyak yang beli kiloan gitu ya, yang bal-bal plastik besar gitu ya, kita bungkus-bungkus misalnya. Nah, itu bisa kan agak lama dia. Jadi bisa kita apa namanya rata-rata misalnya penjualannya sehari 10, berarti bisa kita katakan bahwa persediaan akhir yang ada harus ada 10. Jadi untuk hari Sabtu jual hari Sabtu, hari Jumat sudah ada stok 10 gitu. Jadi dia nggak membungkus lagi gitu ya. Karena kita siapkan H-1 sudah kita siapkan. Itu kurang lebih gitu nih ya. Silakan ditanggapi. Berarti untuk bahan bakunya itu masing-masing bahan baku itu dibuatin kayak kolom persediaan bahan baku 1, persediaan bahan baku 2, kayak gitu ya Pak ya? Gini, kita lihat gini, untuk memproduksi 10 kue mangkok itu dibutuhkan berapa bahan baku, itu yang harus siap. Misalnya 1 kilo, katakan gini, 1 kilo tepung, kemudian 5 butir telur, itu cukup membuat 5 kue mangkok. Jadi karena kebutuhan penjualan rata-rata 10 kue mangkok, berarti minimal tadi itu 1 kilo tepung sama 5 telur itu harus ada setiap hari. Itu mudahnya seperti itu. Bisa dipahami nggak? Ya? Bisa Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Juga buat yang lainnya, ini hampir sama sebenarnya pertanyaannya ya. Ya, maksud saya bisa diaplikasikan sama ya. Hanya saja berbeda adalah ketika barang jadinya yang mudah bertahannya hanya sehari 2 hari atau yang lebih seminggu, itu bedanya ya. Kemudian lanjut dengan yang duluan siapa nih? Rian, Duini sama Mianita. Mana yang duluan? Mia Pak. Oh, silakan Mia. Izin bertanya Pak, di mengenai tugas kelompok itu kan saya sama kelompok saya itu makanya reseller. Untuk perhitungan anggaran bahan bakunya itu apakah diperlukan Pak dalam perhitungan di kelompoknya? Oke, Nia. Untuk reseller yang dijual apa? Makanan Pak, basreng. Basreng. Nah, basreng itu dijualnya pakai apa? Kita kan jatuhnya kita belinya yang 1 kilo terus kita bungkus sendiri gitu Pak jadinya Pak. Nah, artinya apa? Itu kan ada kebutuhan satu packaging ya, ya nggak? Packaging misalnya ada label misalnya ya, itu kan bahan baku ya. Jadi yang dibeli kan hanya basreng aja kiloan ya, itu kan tidak langsung dijual kan, ya nggak? Nah, ya. Bahan baku yang melekat kepada produk jual akhir kita, nah itu harus dicatat ya. Basrengnya itu sudah ada ya kita beli. Kemudian sebenarnya basreng itu bahan bakunya yang tadi basreng juga ya, baksonya itu bahan baku ya. Kemudian plastiknya, kemudian labelnya apa tuh. Jadi itu yang kita anggap sebagai bahan baku untuk menjual satu package itu ya, package basreng tadi satu bungkus gitu ya. Nah itu yang harus ada. Artinya apa? Ketika kita memiliki rata-rata penjualan basrengnya 10 atau 15 gitu ya, sama dengan yang tadi ya, dengan yang tadi. Nah, berarti kita harus mempersiapkan. Hanya saja basreng kan lebih tahan lama ya. Lebih tahan lama. Jadi mengacu kembali ke economic order quantity tadi ya. Nah, walaupun bisa tahan lama, tetapi kalau kita misalnya gini, rata-rata penjualan 10 ya.
Boleh nggak kita menyimpan 20? Persediaan 20? Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Hanya saja apa? Kos yang tertanam di persediaan lebih mahal. Jadi uang kita yang tertimbun di persediaan lebih mahal. Ya, lebih banyak uang yang kita ini. Padahal kita bisa menyimpan uang itu bukan di sana gitu ya. Tetapi kita sebenarnya menabung juga ya, menabung di situ ya. Kalau kita yakin misalnya akan tadi kan ada pembelian ekonomis ya. Kalau misalnya harga basah yang cenderung meningkat ya, karena contohnya gini, ketika lagi booming gitu ya, viral gitu, banyak yang menjual ya. Kalau banyak yang menjual, banyak yang butuh, banyak harga kan kira-kira akan naik kan. Jadi kalau akan naik, yang tadi kita beli sekilo gitu ya, kenapa nggak kita beli 5 kilo sekalian, kan awet ya. Jadi bensinnya sekali, pemesanan sekali lebih murah kan. Jadi sekali uang yang keluar karena kita simpan itu ya. Makanya tadi economic order quantity tadi ya ekonomis kan ini pembeliannya ekonomis akan menjamin kita tidak kekurangan persediaan gitu ya. Itu hanya saja ya tadi uang kita tertimbun di sana lebih banyak di persediaan, nilai persediaannya jadi tinggi ya. Nah kalau apa namanya kalau harga basahnya bisa naik turun gitu ya, ya jangan kita beli banyak. Kita betul-betul memakai economic order quantity-nya. Kalau misalnya rata-rata penjualannya 10 ya 10 aja kita simpan gitu. Itu ya. Ya. Pak, berarti yang termasuk di anggaran bahan baku itu bahan serainya sendiri, packaging sama labelnya berarti Pak ya? Ya, sebenarnya kan tanda kutip bahan baku langsung itu kan sebenarnya hanya basreng ya, pasang aja. Tetapi maksud saya itu kan perlu disiapkan ya. Jadi bahan-bahan itu kan perlu disiapkan juga untuk siap dijual gitu maksudnya. Jadi bisa kita anggap sebagai bahan baku. Jadi mungkin bukan bahan baku langsung ya, indirect jadinya. Tapi langsung juga, bisa kita langsung juga ya, karena dia satu paket gitu ya. Satu paket yang indirect itu kan kayak listrik dan lain-lain gitu. Gitu. Baik Pak, dapat dimengerti. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan Rian. Baik, terima kasih Pak. Saya hanya ingin memastikan, berarti kan untuk perusahaan yang baru mulai itu kan tidak memiliki persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, terus berarti dari anggaran itu menyesuaikan dari target penjualannya gitu Pak ya. Misalnya asumsinya target penjualan bulan pertama itu 50, berarti anggaran produksi yang harus dibuat itu 50. Terus misalnya asumsi realisasinya bulan pertama itu laku 40, sisanya kan 10. Sisanya itu bakal jadi persediaan awal di bulan berikutnya, apakah seperti itu Pak? Ya, bisa seperti itu. Jadi itu menjadi persediaan awal ya. Nah, kemudian kalau yang tadi kan betul, ketika kita perusahaan baru, kita belum bisa membuat persediaan akhir gitu ya. Nah, tetapi kalau sudah kita berjalan, kita sudah menemukan rata-rata penjualan per harinya berapa, berarti kan kita harus memiliki minimal itu setiap hari. Nah, itu kita jadikan persediaan akhir. Ya. Jadi setiap hari harus kita memiliki 10 stok gitu ya. Gitu. Jadi 10 stok barang itu menjadi persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal di hari berikutnya. Itu Rian. Oke, baik, terima kasih Pak, sudah jelas. Ya, sama-sama. Silakan Dwi ini. Baik Pak, izin bertanya. Silakan. Apakah terdengar Pak? Ya, bisa. Saya izin bertanya tentang di luar kelompok sih, tadi udah Mia yang nanya tentang kelompok. Pertanyaan saya itu bagaimana jika pihak gudang itu melakukan pencatatan atas proses persediaan bahan baku jika bahan baku tersebut itu rusak atau hilang? Apakah terdapat dokumen untuk mencatat yang rusak atau hilang itu Pak, atau jadi bagaimana? Ya, terkait dengan pencatatan ya, itu biasanya mudahnya teman-teman akuntansi kan pasti tahu istilah stok opnam ya. Ya, stok opnam kan untuk mencatat semua barang bahan baku yang ada di gudang gitu. Nah, tentunya kan kita bisa membuat
kayak catatan sederhana gitu ya. Pertama nomor, kemudian jenis barang, jenis bahan baku, kemudian misalnya harganya berapa gitu ya, tanggal masuknya berapa, kemudian kondisinya seperti apa ya, rusak, hilang atau ya rusak, baik, rusak atau hilang gitu ya, bisa aja. Nah itu bisa kita buat catatan gitu, kita buat catatan sendiri di dalam pembukuan tadi, karena itu akan menjadi nilai persediaan yang kita tahu dari sana. Nah kalau rusak berarti kan apa yang harus kita lakukan ya, berarti bahan baku kita tidak bisa bertahan lebih dari sekian hari misalnya gitu ya. Nah, catatan ini penting ya. Ini akan menentukan bagaimana kita membuat ekonomi order quantity tadi ya. Itu akan berpengaruh. Jadi ketika bahan baku hanya bisa bertahan 2 hari, itu kita nggak boleh menyimpan lebih dari 2 hari karena akan rusak. Kalau rusak kan rugi kita, rugi biaya ya, biaya penyimpanan, biaya pembelian akan rugi. Barang kita tidak bisa produksi ya. Itu penting ya. Nah, kecuali misalnya rusaknya karena kelalaian dalam penyimpanan ya, misalnya suhu penyimpanan atau ruangannya kotor gitu ya, itu berarti tempat penyimpanannya kita perbaiki ya. Misalnya rata-rata bisa bertahan 5 hari, tapi karena suhu dan tempat penyimpanan tidak baik menjadi 2 hari, berarti tempat penyimpanannya kita perbaiki. Misalnya butuh cost di sana kan, jadi di dalam EOQ tadi I-nya ya, inventory itu ya berarti berapa harganya, persentase atau harga per unit itu kita pertimbangkan. Artinya tetap dicatat ya, bagaimana kita mencatat itu bebas, kita sendiri yang mencatat ya. Masing-masing perusahaan memiliki pencatatan, tapi itu wajib dicatat, karena akan mengetahui, kita akan bisa menghitung berapa sih kita memesan secara ekonomis itu pada jumlah volume berapa, seperti itu Dwi. Baik Pak, dapat dimengerti. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain silakan. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Izin bertanya mengenai materi tadi yang ekonomi Bisa lebih keras, Kadek Mira. Mengenai materi yang tadi, yang mengenai ekonomi order quantity itu kan merupakan jumlah pembelian bahan baku yang paling ekonomis sehingga akan menimbulkan biaya yang paling rendah tapi tidak akan mengakibatkan kekurangan bahan baku. Nah, misalnya ketika berada di lapangan, bahan bakunya itu bagaimana itu Pak? Maaf, gimana yang terakhirnya? Bahan bakunya gimana? Kan tadi tuh disebutkan tetapi tidak akan mengakibatkan kekurangan bahan baku. Nah, misalnya ketika udah ada di lapangan itu dan bahan bakunya kurang itu, bagaimana Pak mengatasinya? Ketika bahan bakunya kurang gitu ya? Iya. Ya, jadi gini, dalam pengertian ekonomis order quantity ya, itu definisinya seperti itu ya. Jadi pembelian yang paling ekonomis yang tidak akan mengakibatkan kekurangan bahan baku di lapangan dalam proses produksi gitu ya. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana kalau kurang bahan bakunya? Berarti bisa kita lihat ya, penyebab kurangnya apa ya. Artinya gini, di dalam rumusnya kan kelihatan ya. Pertama, R-nya itu kan requirement of raw material selama proses produksi ya. Volume produksinya udah ketahuan ya. Nah, volume produksi itu ketahuan dari mana? Bisa dari misalnya selama target penjualannya misalnya 100 unit ya, itu kita gunakan sebagai R-nya ya, volume produksinya gitu ya. Nah, produksi itu kan mengacu pada apa? Target penjualan kan, penjualannya gitu ya, penjualannya 100 gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi kekurangan, itu bisa kemungkinan terjadi adalah peningkatan penjualan ya. Ada peningkatan order yang mendadak ya, yang lebih dari biasanya, itu satu. Kedua, bisa saja bahan bakunya itu ada yang rusak ya, atau yang hilang sehingga kurang ya. Artinya ini perlu ditelusuri. Kalau misalnya bahan bakunya baik, tepat jumlahnya sesuai, nah penjualannya meningkat atau tidak ya. Kalau penjualan memang meningkat, berarti memang ada pelonjakan peningkatan penjualan sehingga produksinya meningkat, sehingga bahan bakunya kurang.
Atau bisa juga bahan baku yang misalnya cepat menguap ya, atau karyawannya boros menggunakan atau bisa ada yang jatuh terbuang itu misalnya, bisa aja ya. Jadi itu yang bisa terjadi. Dalam teori tadi EOQ itu kan dibuat berdasarkan kajian sekian teori gitu ya, sudah dipraktekkan, nah muncullah rumus itu. Sebenarnya kalau kita lihat dari item rumusnya kan pertama volume produksi ya, kemudian harga sewa pemesanan ya, setup cost-nya, kemudian biaya penyimpanan, kemudian harga. Kira-kira dari 4 item itu kan banyak yang ini ya berubah ya enggak? Setup cost bisa berubah ya, kemudian biaya penyimpanan bisa berubah ya. Jadi kalau ini tidak diupdate gitu ya, tidak diupdate bisa saja mempengaruhi mempengaruhi jumlah yang muncul ya. Tadi kan di contohnya 300 kilogram gitu ya dari contoh tadi. Tapi kalau 4 item itu tidak tepat dia menghitung gitu ya, hasilnya kan berbeda. Misalnya yang harusnya 300 ya menjadi 250 sehingga nanti kurang bahan bakunya. Itu Mira. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Baik Pak, sudah cukup jelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain silakan. Untuk presentasinya apa udah semua belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Sambil menunggu pertanyaan ya, kita lanjutkan presentasinya. Nanti kalau ada pertanyaan lain silakan ya. Kita minggu lalu sampai kelompok berapa ya? Minggu lalu sampai siapa? Kelompok saya Pak minggu lalu. Atas nama? Nirayani. Nanti coba kita lihat ya. Iya, ini sama Devi ya. Iya Pak, sama saya. Ya, sekarang Pandai Putu Widi, Nyoman Widya sama Bella. Silakan presentasi ya. Sambil diskusi juga kalau misalnya ada yang muncul pertanyaan silakan ya. Baik Pak, izin share screen Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat Pak? Bisa dibesarkan sedikit ininya. Ya, oke.
Jadi untuk nama usaha kelompok kami itu yaitu The Chipmang Churros yang mana berlokasi di Jalan Pantai Kedonganan nomor 22X. Jenis usahanya yaitu kewirausahaan dan target pasar dari kelompok kami itu yaitu pengunjung Pantai Kedonganan. Di kelompok kami itu menerapkan 2 metode yaitu statistik. Berdasarkan analisis tren dari kelompok kami, pemilihan metode ini sangat tepat karena pada saat ini snack churros banyak disukai oleh kalangan anak-anak muda, sehingga kami melihat adanya peluang besar untuk menjual snack churros di daerah Kedonganan. Kemudian yang kedua itu judgement, yaitu pemilihan metode ini sangat tepat karena tidak ada pesaing bisnis yang sama di daerah atau minim, kemudian tentunya akan dapat menarik lebih banyak konsumen. Kemudian dari rancangan awal kelompok kami itu menggunakan modal sebesar 300.000 per orang yaitu 100.000. Kemudian saya lanjut di persediaan barang bahan jadi. Untuk persediaan bahan dan barang jadi dari kami itu merencanakan produksi per hari itu sebesar 15 porsi, yang mana terdapat bahan-bahan yaitu tepung terigu protein sedang 1 kilo untuk 15 porsi sebesar 10.000. Kemudian untuk gula 0,5 kilo dengan harga per kilonya itu 4.000 sehingga menghasilkan total 2.000. Kemudian gula halus 0,5 kilo dengan harga per kilo 5.000, sehingga totalnya 2.500. Kemudian untuk garam 0,075 kg dengan harga per kilogramnya 6.000, sehingga menghasilkan total Rp450. Kemudian untuk air 3 liter dengan harga per liter 3.500 sehingga menghasilkan total 10.500. Kemudian untuk telur 10 butir untuk 15 porsi yang per butirnya itu 1.700 dengan total 17.000. Kemudian untuk mentega 1 kilo untuk 15 porsi dengan harga per kilonya 17.000. Kemudian untuk minyak goreng 1 liter dengan harga per liternya 14.000, total 14.000. Dan yang terakhir coklat pasta sebanyak 0,25 kilo dengan harga per kilo 24.000, jadi totalnya 6.000. Jadi dari total bahannya itu yaitu sebanyak Rp79.450. Dari kelompok kami itu menargetkan penjualan dari churros ini per porsinya yaitu sebesar 10.000. Kemudian dilanjutkan ke perhitungan SUL DLH. Sebelumnya dari kelompok kami itu untuk perhitungan SUR-nya ini menggunakan per 1 porsi. Jadi tadi kan dari Bella sudah bertanya ke Bapak terkait penggunaan telur itu, Pak. Yang di sini. Di awalnya itu dari kelompok kami itu kan 10 untuk 15 porsi, jadinya 10 telur itu kami bagi 15 jadinya 0,67 butir. Namun nanti segera direvisi menjadi per 3 porsi dibuatkan untuk surnya. Kemudian di taksiran biaya kerja per unit. Untuk taksiran biaya kerja per unitnya dari departemen produksi sampai penyelesaian kami yaitu sebesar 27.000. Kemudian tarif overhead per unit untuk biaya kemasan itu terdiri dari 2, plastik mika dan plastik cup coklat itu. Untuk plastik mikanya 600 per unit dan coklatnya 200. Untuk biaya gasnya kami 20.000 itu dibagi 60 jadinya 333. Jadi totalnya itu 1.133 untuk biaya overhead per unit. Kemudian untuk anggaran penjualannya
Untuk per harinya itu yaitu 15 dengan price-nya 10.000 sehingga total penjualan 150.000. Untuk per minggunya, jadi dari kelompok kami itu mengambil hari Sabtu dan Minggu untuk melakukan penjualan, sehingga untuk per minggunya itu kami kalikan 2 yang 15 jadinya 30, kemudian total penjualannya 300.000. Sehingga untuk mencari total penjualan per bulan, 30-nya dikali 4 sehingga menghasilkan total 1.200.000. Kemudian di anggaran produksi. Jadi seperti penjelasan sebelumnya, kan kelompok kami merupakan perusahaan yang baru, jadinya target di penjualan ini kami jadikan sebagai anggaran produksi di rancangan kami. Jadi untuk rencana penjualannya itu 15 dengan nanti untuk jadi rencana kami itu dari seminggu itu kami akan melakukan evaluasi terlebih dahulu berapa sekiranya rata-rata penjualan yang akan kami dapatkan selama seminggu. Jadinya nanti pada minggu berikutnya itu bisa kami evaluasi dan sesuaikan kembali terkait target penjualannya. Seperti itu, Pak. Jadi untuk anggaran produksi per hari, per minggu, dan per bulannya dari kelompok kami itu menggunakan patokan dari anggaran penjualan. Kemudian anggaran kebutuhan bahan baku. Dari anggaran kebutuhan bahan baku ini yaitu per 15 porsi, di mana data yang kami dapatkan ini dari sheet sebelumnya yang di Sur DLH1 yang per 1 porsi, tinggal dikalikan 15. Jadi untuk perhitungan yang di sini itu kita ambil dari perhitungan yang per porsi dikali dengan per 15 porsi. Sehingga untuk tepung terigunya itu sebanyak 6,67 gram, di mana kebutuhannya menjadi 1 kilo per 15 porsi, kemudian untuk gula 15 gram per 15 porsi, kemudian untuk gula halus 500 gram per 15 porsi, kemudian untuk garam 75 gram per 15 porsi, untuk air 3 liter per 15 porsi, kemudian untuk telur 10 untuk 15 porsi, kemudian untuk mentega 1000 gram atau 1 kilo untuk 15 porsi, kemudian untuk minyak goreng itu 1 liter untuk 15 porsi, untuk coklat pasta 250 gram untuk 15 porsi, kemudian plastik mika 15 pieces sebanyak untuk 15 porsi, dan plastik coklat 15 pieces untuk 15 porsi. Selanjutnya yaitu anggaran pembelian bahan baku. Sebelumnya mohon maaf Pak, dari kelompok kami itu masih bingung di anggaran pembelian bahan baku itu Pak. Di bagian persediaan akhir dan awalnya Pak. Permisi Pak. Ya karena nggak apa-apa karena ini baru kan ya. Iya Pak. Iya, acuannya kan produksinya berapa, jadi penjualan dianggap sama dengan produksi kan. Kemudian produksinya menjadi sama dengan kebutuhan awal bahan baku. Nggak apa-apa. Baik Pak. Jadi dari kami itu untuk di persediaan akhir sama persediaan awal itu masih kami endorkan. Kemudian langsung ke yang di persediaan bahan barang jadinya ini sudah. Saya lanjut ke selanjutnya. Berarti untuk di persediaan awal dan akhirnya itu tuh masih belum bisa dibuat deh Pak? Belum, karena memang belum berjalan ya. Kalau sudah berjalan baru gini, kalau sudah berjalan kita berani membuat gitu ya. Jadi
seperti yang saya jelaskan tadi, rata-rata penjualannya berapa. Nah, itu menjadi dari sana kita melihat, oh berarti kalau rata-rata penjualan churrosnya per hari 15, berarti minimal 15 bahan baku untuk membuat 15 churros harus ada per hari itu. Nah, berarti kan kalau produksinya sekarang, berarti besok ya, hari ini udah ada. Jadi persediaan akhir hari ini kan menjadi persediaan awal besok, kan gitu. Ya, itu. Tapi karena belum berjalan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah berjalan, misalnya hari Senin gitu ya, atau minggu pertama berapa penjualannya, hari kedua berapa, itu harus dicatat ya. Nah, statistik itu akan menjadi catatan bahwa oh berarti kita rata-rata penjualan per harinya sekian. Nah, rata-rata penjualan harian itulah yang menjadi persediaan akhir atau persediaan awal hari berikutnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Kemudian saya lanjutkan ke anggaran tenaga kerja langsung. Jadi untuk snack churrosnya ini kan diproduksi 15 per hari. Jadi dari kelompok kami itu untuk jumlah tenaga kerjanya ada 3, yang mana untuk per porsinya itu kami upahkan sebesar Rp600. Jadi untuk perhitungan biaya tenaga kerjanya itu kami ambil per porsi. Sehingga untuk jumlahnya itu produksi 15 dikali tarif, kemudian dikali jumlah tenaga kerja menjadi 27.000. Kemudian di anggaran BOP. Untuk per 15 porsi, anggaran BOP-nya itu yang pertama untuk kemasan Mika plus coklat, tarifnya 800. Kemudian untuk totalnya 12.000. Kemudian untuk gas totalnya 5.000, sehingga total anggaran biaya overhead pabrik per 15 porsi itu sebesar 17.000. Kemudian harga pokok produksi dan anggaran laba rugi per hari. Untuk biaya bahan bakunya sebesar 79450 berdasarkan perhitungan sebelumnya. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung itu 27.000. Untuk biaya overhead-nya sebesar 17.000. Menghasilkan harga pokok produksinya 123.450. Kemudian 123.450 ini kan merupakan 15 porsi. Sehingga untuk mencari yang per porsinya kami bagi 15, menghasilkan harga pokok produksinya sebesar 8.230. Kemudian dari kami menetapkan harga jual sebesar 10.000 per porsi, sehingga menghasilkan laba per porsinya itu sebesar 1.770. Dengan asumsi laba per bulan sebanyak 120 porsi sebesar 212.400. Sekian dari presentasi saya, Pak. Ya, terima kasih, Man Widya. Kalau dari semuanya sudah ada ya, sudah dibuat ya. Dari bahan baku, tenaga kerja, overhead sudah ada. Di sini harganya 10.000 ya. Iya Pak. Dapat survei nggak? Rata-rata harga churros itu berapa? Dari kami surveinya itu di harga 15 sampai 20 itu Pak. Sama 20 ya. Iya. Dengan porsi yang sama, besarnya sama nggak? Kalau untuk kan kalau di surveinya itu porsinya itu lumayan kayak besar gitu Pak. Cuma dari kami itu dibuat porsi yang lebih kecil namun banyak gitu Pak. Ya, kecil lebih banyak ya. Dengan satu bungkus itu berapa hasilnya? Dari kami rencananya 10 Pak. Cuma nanti dipraktekkan. Lebih kecil ya, tapi 10 gitu ya? Iya Pak. Oke. Sudah cukup lengkap ya, artinya secara perhitungan sudah, jadi karena anggaran untuk persediaan kan memang belum ada, karena belum berjalan ya. Iya Pak. Awal akhirnya belum ada, tapi sudah dibuat. Memang kalau sudah berjalan, itu baru bisa di ini ya. Iya. Ketika sudah berjalan, harga pun bisa naik turun ya. Jadi dengan harga, karena pasarnya 15 sampai 20.000, mungkin 12.000 masih oke gitu ya.
Iya, Pak. Jadi tinggal dilihat promosinya seperti apa. Misalnya kalau dia membeli 5 bungkus bisa 12.000 10.000 gitu ya. Kalau dia cuma 1 bungkus 12.000 misalnya, itu ini aja, promosi aja ya untuk penjualannya. Tapi karena kita belajar hanya terkait anggarannya ya, jadi sudah cukup sih. Ada yang masih ragu nggak, Nyoman, Widya dan teman-teman, Bella dan lain-lain? Cuman yang di surnya aja Pak, kan belum diubah tuh jadi per 5 porsinya. Per 3 porsi. Per 15 porsi itu ya? Yang ini Pak, di surnya itu kami pakai 0,67 butir untuk telurnya. Oh, ya nanti disesuaikan ya. Iya Pak. Ya, disesuaikan, artinya nanti setelah berjalan itu sudah sempat dicoba membuatnya. Dari kami belum sempat mencoba Pak, tapi ya nanti kalau sudah dicoba akan kelihatan ya berapa persen sih pemakaian itu ya masing-masing. Tapi tentunya dengan ini ya, maksudnya kadang kan pemakaian itu ada yang rusak gitu ya, ada yang jatuh, ada yang lain. Nanti memang akan bisa dengan berjalan sering praktek itu kan ketahuan ya, karena ekonomisnya seperti apa. Dan rasa ya, nanti kan rasa kan ini kan kira-kira nanti kalau sudah dibuat rasanya kurang enak misalnya, berarti apa yang kurang, berarti kan hasilnya akan meningkat ya, gitu ya. Iya, itu kan. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan, teman Widya? Itu aja baru. Ya Pak, dari kami baru itu. Nanti sambil jalan bisa ya. Baik, terima kasih Mbak Widya dan Bella dan Widya. Izin stop sharing Pak. Iya. Selanjutnya kelompoknya Si Ayu Agung Nararatna dan Ingrid ya, silakan. Yang lain sambil memperhatikan silakan, maksudnya mana kira-kira yang bisa diterjemahkan, artinya bisa dipakai gitu ya, mana yang kurang gitu. Atau kalau masih ada yang ragu dengan yang dibuat atau dipresentasikan, boleh bertanya ya. Maksudnya konfirmasi boleh ya. Jadi kita kan sampai di anggaran bahan baku ya, anggaran penjualan sudah, produksi sudah, nah kita masuk ke bahan baku. Concern saya sih sebenarnya gini, anggaran produksinya harus tepat berdasarkan anggaran bahan baku dan tenaga kerja ya, dan overhead. Cuma kan sampai ini bahan baku dulu gitu ya. Jadi karena kita akan membuat harga, ketika harga bahan baku, tenaga kerja dan overheadnya tepat, akan tepat pula menentukan harga dan keuntungan gitu ya. Tapi kalau ada yang kurang, nanti berasa untung tapi rugi gitu ya, karena ada biaya yang tidak terhitung gitu ya. Itu concernnya ya. Nanti silakan dicek kembali yang sudah presentasi, dicek lagi ya. Ya silakan Ingrid ya dan Agung. Baik, izin untuk share screen, nanti untuk penjelasannya akan disampaikan oleh Ingrid ya Pak. Ya, silakan. Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Ingrid Kirbonosari Mojodo, nomor absen 26, dan rekan kelompok saya Mirah Nandini, nomor absen 14. Jadi di sini kami mengambil usaha PT Bridges untuk diperkirakan anggarannya, yaitu PT Bridges merupakan perusahaan baru yang memproduksi dan menjual tas etnik atau tote bag yang akan dijual melalui media sosial dan e-commerce. Bahan utama yang digunakan dalam memproduksi tas ini adalah kain kanvas, benang, dan resleting. Rencana penjualan perusahaan selama 1 bulan adalah 100 unit dengan harga per unit yaitu 80.000. Dan informasi tambahan, yang pertama adalah tenaga kerja terdiri dari 2 orang. Yang kedua adalah tenaga kerja diberi upah atas dasar unit yang diproduksi yaitu 10.000 per unit. Lalu yang ketiga adalah biaya overhead terdiri dari listrik,
Yang keempat adalah modal yang dimiliki perusahaan ini adalah sejumlah 6 juta dan alat mesin jahit listrik 2 unit. Dan yang terakhir adalah biaya bahan bakar 200.000. Yang pertama adalah keperluan bahan standar per unit, yaitu kanvas 5,5 meter, benang 50 meter, resleting 1 buah. Lalu taksiran biaya tenaga kerja per unit. Jadi untuk memproduksi tote bag, tenaga kerja biaya tenaga kerja ditaksirkan sebesar 10.000. Tarif biaya overhead per unit yaitu listrik dikenai biaya sebesar 5.000. Lalu anggaran penjualan tote bag bulan Oktober yaitu untuk memproduksi 100 unit dengan harga 80.000, jadi totalnya adalah 8 juta. Lalu anggaran kebutuhan bahan baku tote bag bulan Oktober yaitu untuk memproduksi 100 unit diperlukan kain kanvas sebanyak 50 meter dan benang 5.000 meter atau sama dengan 5 gulung benang dan juga resleting 100 buah. Lalu anggaran bahan baku bulan Oktober adalah kain kanvas dengan jumlah 50 meter dengan harga per meternya adalah 60.000, jadi totalnya adalah 3 juta. Lalu benang diperlukan 5 gulungan dengan harga 20.000 per gulungannya, jadi diperlukan 100.000. Lalu resleting diperlukan 100 unit dengan harga 5.000, jadi totalnya adalah 500.000. Anggaran tenaga kerja langsung untuk memproduksi tote bag 100 unit dengan tarif 10.000 per unitnya, jadi jumlahnya adalah 1 juta. Anggaran biaya overhead bulan Oktober untuk memproduksi 100 tote bag dengan tarif BOP sebesar 5.000 yaitu listrik, jadi totalnya adalah 500.000. Anggaran bahan bakar Pertalite 200.000 dan anggaran biaya kemasan kardus sebanyak 100 unit dengan harga 3.000, jadi jumlahnya adalah 300.000. Anggaran harga pokok produksi dan harga pokok penjualan bulan Oktober yaitu biaya bahan baku 3.600.000, biaya tenaga kerja langsung 1 juta, biaya overhead 500.000. Jadi harga pokok produksinya adalah 5.100.000. Lalu anggaran laba rugi bulan Oktober penjualan 8 juta, harga pokok produksi 5.100.000, jadi laba kotornya adalah 2.900.000. Lalu dikurangi dengan biaya bahan bakar 200.000 dan biaya kemasan 300.000 sehingga laba bersih sebesar 2.400.000. Sekian, Pak. Baik, terima kasih Agung dan Ingrid ya. Untuk labelnya di kardusnya ya? Belum. Iya kayaknya. Artinya untuk labelnya di kemasannya? Untuk saat ini belum memperkirakan label sih Pak. Ada atau tidaknya, pakai label atau tidaknya. Oh sorry, ini barangnya tas ya? Iya Pak. Ya maksudnya pada saat penjualannya itu dia menggunakan ada kemasannya lagi? Ada, tapi itu cuman kardus aja dia. Nggak ada label sih di kardusnya itu. Kardus sudah dihitung tadi ya? Iya udah. Udah ya? Oke. Ini sudah berjalan? Belum sih Pak. Baru rencana ya? Iya, perkiraan. Kemudian ininya tenaga kerjanya siapa? Tenaga kerjanya yang nanti akan bekerja. Ya. Karena ini baru mungkin kami berdua sih Pak. Ya artinya memproduksi sendiri ya? Iya. Ya maksudnya gini, kalau menggunakan ini kan pakai mesin jahit gitu ya. Artinya kalau menggunakan membayar tenaga kerja gitu ya. Nah, itu nanti disesuaikan lagi ininya biaya upahnya ya.
Oh, Kan upahnya tadi berapa? 10.000 ya ya per unit. per tas ya. Ya. Kalau di pasaran harganya berapa ya? Yang ada di pasar kira-kira? Pernah melihat nggak? Pernah survei? Untuk harga pasaran biasanya dari 60.000 sampai 100.000 sih, Kak. Dengan bahan yang sama ya? Ya, Untuk ukurannya? Ukurannya ya medium ya, apa tas besar ya? medium, Pak. Ada yang masih ragu dalam penyusunan ini? Ingrid sama Agung? Tadi Pak sudah saya tanyakan tentang persediaan akhir itu Pak, karena kita kan Baru ya? perusahaan baru. Oke. Tinggal dijalankan ya, kalau misalnya sudah siap ya. Ini modalnya cukup besar. Modalnya dari mana, Ingrid sama Agung? Dari kami sih Pak, misalnya dari orang tua. Ya, nggak apa-apa. Artinya siap ya untuk itu ya. Iya. Ya, karena gini, sekarang sebenarnya kita diuntungkannya promosi media sosial ya. Internet online itu sangat dimudahkan ya. Jadi, misalnya sekali kita launching di internet itu sangat semua orang bisa melihat gitu ya. Jadi peluangnya sangat tinggi sebenarnya. Tinggal keberanian kita ya. Tinggal keberanian kita untuk menjual satu ide ya dan mempraktekkan. Dari rekan yang lain ada pertanyaan nggak terkait dengan presentasinya Ingrid sama Agung? Ada? Bapak, kalau misalkan nanti di pertengahan itu kan kita nggak tahu seberapa rata-rata penjualan dalam seminggu atau per hari atau bagaimana nanti, siapa tahu ada peningkatan permintaan, itu kan maksudnya kita ada penambahan produksi di tengah-tengah, maksudnya muter modalnya itu saat pertengahan jalan gitu. Kalau itu nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Jadi anggaran itu kan dibuat di anggaran awal. ini juga harus diubah. Nah, jadi ketika nanti ini kan kita belajar secara materi dulu ya dari anggaran penjualan, kemudian anggaran produksi, anggaran bahan baku, kemudian anggaran tenaga kerja, overhead, terus ya kita ikutin dulu ya, itu sebagai kita mencoba merealkan materi dengan usaha gitu ya. Nah, ketika nanti sudah akan berjalan usahanya ya, berarti itulah kita pakai dulu ya anggaran awal dulu, karena anggaran itu kan dibuat di awal ya. Nah, di sepanjang jalan setelah beroperasi kalau ada perubahan itu penyesuaian anggaran ya, tapi dia tidak merubah drastis anggarannya gitu ya. Rencananya berjalan dulu gitu ya. Misalnya kalau ada peningkatan penjualan berarti kan lebih tinggi produksinya kan gitu, menyesuaikan dia gitu ya. Berarti pembelian bahan baku juga meningkat kan gitu, itu disesuaikan ya. Artinya ini untuk tugas ini kita ikutin dulu. Tapi kalau teman-teman yang sudah langsung praktek silakan ya, sudah mau menjalankan usahanya silakan saja. Jadi bisa disesuaikan dengan realnya, penjualannya seperti apa ya. Kan tadi bisa naik turun gitu ya. Targetnya 10 ternyata lakunya 15 gitu kan. Berarti pembelian bahan baku kan meningkat kan gitu. Modal juga bertambah kan gitu. Jadi kasarnya gini, bisa membuat dua anggaran ini, satu yang buat real sudah akan berjalan, satunya dalam tugas kita ini. Gitu. Kan karena ada beberapa teman-teman yang sudah berjalan ya, di kelas lain juga ada yang usahanya sudah berjalan ya, itu nggak apa-apa, silakan aja. Sambil untuk materinya kita sesuaikan dengan materi yang kita ajarkan per minggunya. Gitu Agung. Baik, Pak. Cukup? Cukup, Pak. Ingrid, ada tambahan Ingrid?
Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Pak. Cukup ya. Baik, terima kasih Agung sama Ingrid ya. Kita lanjut ke kelompoknya berikutnya. Ngurah, Kadema Yoga, Rian, dan Rian Adnya. Ada 2 Rian ya, silakan. Siapa yang mau presentasi? Tunggu sebentar, Pak. Ya, silakan. Pak sudah terlihat, Pak? Yes, ampun. Baik, untuk presentasi akan dipaparkan oleh rekan saya, Rama Chandra, Pak. Ya, oke. Kok ini? Baik, di sini kami ingin membuat rencana bisnis berupa penanaman bibit lidah buaya. Jadi untuk persediaan awalnya kami menetapkan 0 dulu. Dengan harga lidah buayanya diperkirakan 15.000, tunasnya 5.000, pasir 3.000, tanah kompos 15.000, pupuk organik 5.000, dan polybag 1.000. Untuk standar usage rates-nya, kita menggunakan lidah buaya, jadi komposisinya lidah buaya tunasnya 1, perbandingan pasir 0,3, tanah kompos 0,15, pupuk organik 0,07, polybag 1. Direct labor hour-nya, Departemen Pemeliharaan 0,5, Departemen Penyelesaian 0,05. Taksiran biaya kerja per unit, lidah buaya Departemen Pemeliharaannya 3.000, Departemen Penyelesaian 1.000. Tarif overhead per unit, lidah buaya Departemen Pemeliharaannya 500. Ini untuk untuk target pemasarannya dengan pasar 15.000, total 30, total penjualannya 450 kira-kira. Di Bandung 15.000, Prambanan 15.000, Gianyar 15.000. Jadi total penjualannya kira-kira 975.000. Rencana penjualannya, lidah buaya 65, barang siap dijual 65, rencana produksi 65. Kemudian untuk total kebutuhannya, untuk produksi 65 lidah buaya diperlukan
tunas 65, pasir jadinya 19,5 didapat dari 65 kali isuran itu 0,3, jadinya 19,5 masuk tanah kompos 9,75 dapat dari 65 dikali sur 0,15, pupuk organik 4,875 dapat dari sur 0,75 kali 65 polybag 1. Jadi 65 polybag. Untuk anggaran pembelian bahan bakunya, kebutuhannya tunas 65, harga per unit 5.000, jadi 325.000, pasir 19,5, harga per unit 3.000, jadi 58.500, tanah kompos 9,75, harga per unit 15.000, jadi 146.250, pupuk organik 4875, harga per unit 5.000, jadinya nilai pembeliannya 24.375, polybag 65, harga per unit 1.000, jadinya 65.000. Kemudian ini jadinya totalnya untuk tunas 65 dikali 5.000, jadinya 325.000, pasir 19,5 kali 3.000, 58.500, tanah kompos 9,75 dikali 15.000, jadinya 146.250, pupuk organik 4.875 kali 5.000, jadinya 24.375, polybag 65 kali 1.000, jadi 65.000. Untuk totalnya 619.125. Ini untuk lebih detail tentang direct labor hour per departemennya. Untuk departemen pemeliharaan produksi 65, direct labor hour-nya 0,5, tarifnya 3.000. Jadi dapat total 97.500. Untuk departemen penyelesaiannya dapat total 16.250 dari 65 kali direct labor hour-nya 0,25 dikali 1.000. Jadi untuk total departemen pemeliharaan dan departemen penyelesaian 113.750. Ini untuk dari departemen pemeliharaan, tarif BUP-nya untuk tarif listrik dan airnya jadinya dapat kira-kira 500. Jadi 65 kali 500 sama dengan 32.500. Harga pokok produksi 619. Dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dapat 113.750, biaya overhead 32.500, harga pokok produksi 765.375. Didapat dari slide-slide sebelumnya. Harga pokok penjualannya jadinya harga pokok produksi 765.375, barang siap dijual 765.375, harga pokok penjualan 765.375. Ini laba ruginya diperkirakan kalau targetnya sesuai penjualan dan pasar dapat 450, 300.000, tabanan 150, gainnya 75, dapat 975 dikurangi harga pokok produksi 765.375, jadinya 209.625. Untuk biaya-biaya tambahannya ada biaya perlengkapan 30.000, biaya iklan Instagram 100.000, jadinya total biaya operasi 130. Jadinya untuk dapat laba rugi bersihnya 79.625. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih, Ngurah. Untuk
panennya berapa lama ya? Dari pembelian benih sampai dijualnya? Kita perkirakan 1 bulan, Pak. Jadi yang kecil-kecil kita dari kecil habis itu gedein sampai dikit sampai jadi anakan ya, Pak. Berapa meter ya? Berapa senti maksudnya? Yang sudah dijual dengan harga berapa? 15.000 ya? Kurang lebih 15 atau 20. 10 sampai 20 gitu, Pak. Senti ya? Sempat survei nggak di toko tanaman itu? Berapa harganya dengan ukuran yang sama kira-kira? Kita baru lihat di toko online kayak di Shopee gitu dapat kurang lebih segini juga Pak harganya 15.000 sama 15-20.000. 15 itu ya. Lumayan banyak ya peminatnya ya. Pernah ngecek nggak? Maksudnya ngeliat dari teman-teman yang sudah atau toko-toko tanaman itu pernah ini nggak? Untuk yang hias lumayan sih Pak, karena saya lihat setiap rumah pasti aja punya lidah buaya. Artinya gini, ini kan cuma satu lidah buaya ya, nggak kepikiran untuk menambah yang lain? Tidak satu jenis maksudnya? Oh iya, untuk awalan baru lidah buaya aja Pak, kan nyoba-nyoba dulu. Boleh tahu nggak kenapa memilih lidah buaya? Ya karena menurut kita simple Pak, tinggal tanam habis itu tunggu tumbuh gitu aja Pak. Ya, ada dari penyusunan ini kan cukup sederhana ya, karena memang istilahnya lidah buaya memang tidak butuh perawatan khusus ya, dia cukup mudah untuk menanamnya ya, jadi tinggal nunggu panen sih sebenarnya, tinggal mungkin promosinya yang perlu digencarkan. Ada pertanyaan nggak dari penyusunan ini? Ada kesulitan maksudnya? Gimana? Murah? Untuk saat ini belum sih, Pak. Pembagian kerjanya gimana nih? Ya sudah mulai atau belum? Belum, Pak. Baru rencana. Rencana ya. Sampai di materi ini bisa dikerjakan ya? Ada pertanyaan? Kalau dari saya sih belum, Pak. Nggak tahu dari rekan-rekan saya, Pak. Gimana, Ngurah? Ada pertanyaan? Sampai saat ini belum sih, Pak. Ya, baik. Terima kasih kelompoknya Ngurah dan teman-teman. Selanjutnya, sudah habis ya? Sudah terakhir ya? Ada yang belum? Apa ada semua? Apakah ada yang belum? Sudah Pak. Sudah ya? Dari tabelnya sih sudah ya. Takut kelewat. Sudah semua ya? Nah, dari materi yang kita sampaikan sampai di sini, kemudian melihat dari tugas yang dikerjakan, ada yang masih mengalami kendala nggak? Ragu atau kesulitan? Kalau untuk persediaan awal dan akhir kan memang baru ya, itu belum bisa kita tentukan angkanya, kecuali mungkin kalau yang sudah berjalan itu bisa, jadi bisa dinolkan dulu gitu ya. Ada yang mau komen atau mau masih ragu mungkin terkait dengan materi hari ini dan tugasnya?
Bisa dipahami? Dari saya bisa dipahami, Pak. Bisa, Pak. Saya juga bisa, Pak. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Kalau misalnya masih ada, silakan. Dari saya sudah cukup, Pak. Dari saya juga sudah cukup. Dari saya sudah Dari cukup. saya sudah cukup, Pak. Jadi saya sudah dari Ya, baik. Terima kasih perhatiannya hari ini ya. Silakan dibaca kembali, kemudian dilihat lagi tugasnya, mana yang kira-kira perlu diperbaiki atau disempurnakan. Kemudian minggu depan kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Nanti saya akan sampaikan di grup, di Google Classroom. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan boleh langsung japri ke saya atau di grup ya, silakan ya. Sambil kita diskusi untuk minggu depan. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga semuanya sehat semua ya. Jadi tetap sehat ya. Tetap walaupun sudah mulai ada kelonggaran ya, tapi pesan saya tetap prokesnya tetap dijaga ya. Jadi sampai saat ini kita belum ada keputusan untuk kuliah di kampus. Kita tetap mengikuti aturan ya. Jadi nanti kalaupun misalnya dibuka untuk tatap muka, ya kita akan ketemu di kampus. Sampai saat ini masih online. Baik, selamat sore, selamat beristirahat. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak.